yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Bergantung pada Tangan Tuhan yang Kuat. Tahukah saudara bahwa Tuhan punya tangan yang kuat, dan kita perlu bergantung kepada tangan Tuhan. Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Petrus, supaya kita bergantung kepada tangan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya ulangi, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Surat Petrus ini ditujukan kepada para penatua yang adalah teman-teman dari Petrus
kita bisa baca di ayat yang pertama di pasal yang kelima bahwa ini mereka adalah teman-teman dari Petrus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang penatua adalah orang yang memiliki tanggung jawab yang besar, ya, memiliki peranan yang besar untuk melayani jemaat saat itu. Tugas mereka bukanlah tugas yang mudah, tugas yang sangat berat dan butuh kekuatan yang ekstra untuk berbagi hidup kepada orang lain. Saudara, kalau seorang penatua punya masalah, dia tidak bisa share kepada jemaatnya. Dia share kepada Tuhan. Dia butuh kekuatan yang luar biasa. Saudara, bahkan saudara, kalau saudara lihat situasi pada waktu itu, bukan situasi yang seperti sekarang, ya. Kalau dikatakan sebuah gereja atau sebuah jemaat yang dilayani oleh penatua atau hamba Tuhan adalah seorang gembala, saudara, bukan seperti sekarang. Pada waktu itu jemaat sedang dalam perintisan, dan pada waktu itu saudara, mereka menghadapi aniaya besar di mana orang-orang Kristen dikejar-kejar, yang mereka mengalami aniaya, taruhan mereka nyawa. Karena itu Petrus, saudara, berpesan kepada para penatua, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Ingat, di tangan Tuhan yang kuat, bukan kepada orang yang kuat, bukan kepada jemaat yang kuat, bukan kepada pejabat yang kuat, dan bukan juga kepada saudara atau kenalan yang kuat, tapi mengandalkan, merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat. Nah, banyak di antara kita, saudara, tidak merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat. Kita merendahkan diri di orang yang kuat. Kita merendahkan diri di pejabat yang kuat. Kita merendahkan diri, saudara, di orang-orang yang kuat secara finansial, pejabat-pejabat atau orang-orang memiliki title yang tinggi, kekuasaan yang besar. Kita begitu merendah. Tapi kita lupa ada tangan Tuhan yang kuat. Dan Petrus berkata, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, bukan kepada jemaat yang kuat. Ini pelajaran penting buat kita, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Petrus menyampaikan ini, itu merupakan sebuah pengalaman pribadi Petrus bersama dengan Tuhan selama Yesus di bumi. Petrus melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu Petrus saksikan, Petrus lihat sendiri, bahkan Petrus merasakan sendiri tangan Tuhan yang begitu kuat, begitu hebat, begitu dahsyat. Petrus melihat tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang kuat. Karena itu pesan Petrus penting bagi para penatua. Berlindunglah, rendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat. Karena Petrus mengalami secara pribadi. Nah, ada 4 pengalaman Petrus saat Tuhan sebagai Yesus selama di bumi ini bersama dengan Petrus pada waktu itu. Yang pertama, saudara, tangan Tuhan yang kuat, tangannya yang menolong saat kesesakan. Nah, pada waktu itu, saudara, kita ingat, pada waktu itu Petrus berjalan di atas air. Nah, waktu dia berjalan di atas air, saudara, tiba-tiba ada tiupan angin, maka takutlah Petrus. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 14 ayat 30 sampai 31 mengatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, tangan Tuhan yang kuat Petrus rasakan saat Petrus tenggelam.
ya, tenggelam di dalam air. Bayangkan saudara, Tuhan tidak tunggu lama-lama. Tuhan segera menolong Petrus, segera memegang tangan Petrus. Dia nggak tunggu Petrus tenggelam dulu, lalu diangkat, lalu dipompa-pompa, dikeluarkan airnya, lalu dia bisa kembali pulih. Segera dia menolong Petrus supaya tidak celaka. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini akan meneguhkan saudara. Percayalah, berlindunglah, bergantunglah, rendahkan dirimu di tangan Tuhan yang kuat, karena Dia akan segera menolongmu saat engkau dalam kesesakan. Jangan berlindung kepada tangan orang, jangan berlindung dengan tangan manusia sia-sia. Berlindunglah kepada tangan Tuhan yang kuat. Bapak Ibu saudara sekalian, sekalipun tangannya tidak terlihat hari ini, tapi tangannya menyertai saudara. Yang kedua saudara, Petrus melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu, tangannya yang mencukupkan. Di dalam Matius pasal yang 14 ayat 17-20 mengatakan, jawab mereka yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Bapak Ibu saudara sekalian, pada waktu itu Petrus melihat, murid-murid melihat bagaimana tangan Tuhan mengubah 5 roti dan 2 ekor ikan untuk mencukupkan 5.000 orang. Bagaimana tangan Tuhan diangkat menengadah ke langit, lalu kemudian mengucap syukur kepada Bapa, dan saat itu terjadi mujizat. Roti itu dibagi-bagikan. Roti itu saudara diambil oleh murid-muridnya, di tangan murid-muridnya, dan mereka melihat, merasakan sendiri bagaimana roti itu berlipat-lipat kali ganda. Bapak Ibu saudara sekalian, rasakan Tuhan yang mencukupkan saudara. Kalau saudara merendahkan diri, tangan yang kuat, saudara akan mengalami Tuhan yang mencukupkan. Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini bukan cuma kesehatan, tetapi perekonomian porak-poranda. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami hal yang seperti itu. Percayalah, rendahkan dirimu di tangan Tuhan yang kuat, karena Dia akan mencukupkan apa yang kau butuhkan, bahkan melipat gandakan. Rendahkan dirimu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian, Petrus melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu menyembuhkan orang sakit. Seperti di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 14. Firman Tuhan berkata, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Bagaimana Petrus melihat waktu Yesus ke rumah Petrus, dan pada waktu itu ibu mertua Petrus dalam keadaan demam, sakit. Lalu tangan Tuhan menjamah tangan ibu mertua Petrus pada waktu itu. Petrus menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan membuat mujizat di rumah Petrus. Bapak Ibu saudara sekalian, tangan Tuhan yang kuat mampu menyembuhkan segala penyakit dalam hidupmu. Hari ini kalau engkau lagi sakit, datang kepada Tuhan, angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, Engkau penyembuhku. Maka Tuhan akan menyembuhkanmu.
tangan Tuhan yang kuat itu tangan yang menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu merendahkan dirimu dan bergantung kepada tangan Tuhan yang kuat. Yang keempat, saudara, bukan hanya itu sebelumnya, bukan hanya itu, tangan Tuhan itu menjamah orang buta, ya. Dia meludah ke tanah, kemudian tanah itu diambil lalu dioleskan ke mata orang buta dan orang buta itu bisa sembuh. Banyak peristiwa-peristiwa yang Petrus lihat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang, ya, bagaimana Tuhan memulihkan orang-orang dengan tangannya. Karena itu Petrus berkata, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Karena tangannya yang menjamah, menyembuhkan, mengusir segala sakit penyakit dalam hidupmu. Yang keempat, saudara, Petrus menyaksikan bagaimana tangan Tuhan membangkitkan kematian. Pada waktu itu, di dalam kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat 50 mengatakan, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara, anak Yairus meninggal, dan pada waktu itu Yesus diundang dan tidak dibiarkan semua orang ikut. Hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Petrus melihat sendiri bagaimana Tuhan mengulurkan tangannya kepada anak itu, dan anak itu bangkit. Rohnya yang tadinya sudah tidak ada, tapi rohnya itu kembali dan anak itu bangkit. Saudara, betapa hebatnya tangan Tuhan yang kuat. Kematian tidak menghalangi kuasanya bekerja dalam hidupmu. Karena itu, saudara, apa yang perlu kita khawatir kalau kematian saja tunduk kepada tangan Tuhan yang kuat? Apa yang kita takutkan kalau kematian saja taat kepada tangan Tuhan yang kuat? Roh yang sudah pergi itu kembali. Apa yang perlu kita takutkan dalam hidup ini kalau kita berlindung kepada tangan Tuhan yang kuat? Bapak Ibu saudara sekalian, kuncinya adalah merendahkan diri. Apa arti merendahkan diri? Merendahkan diri berarti menyembah Tuhan. Saudara, pada waktu kita merendahkan diri, sesungguhnya kita sedang menyembah Tuhan. Penyembahan adalah sikap hati merendahkan diri dan menganggap dan memposisikan Tuhan lebih dari segalanya. Di atas kita sujud menyembah. Saat engkau menyembah Tuhan dengan hatimu, saat engkau berseru kepada Tuhan, saat teduh, saat engkau menyembah, saat itu engkau sedang merendahkan diri. Karena itu, saudara, kalau engkau menyembah, jangan formalitas, tapi dengan segenap hati. Karena pada waktu itu engkau sedang merendahkan diri, dan engkau memberikan hatimu kepada Tuhan, untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan berkarya dalam hidupmu. Merendahkan diri berarti mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau orang sombong, saudara, itu orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi orang yang rendah hati mengandalkan Tuhan. Orang yang rendah hati bergantung dan berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Orang yang merendahkan diri tidak berjalan sendiri. Dia tidak berjalan sendiri. Sekalipun saudara pandai, sekalipun saudara bisa, sekalipun saudara mampu,
saudara kaya, saudara berkecukupan, tapi ingat saudara, Anda ini dan saya terbatas. Tangan Tuhan tak terbatas. Jangan berjalan sendiri, berjalanlah bersama dengan Dia. Alami Tuhan setiap hari, rasakan kehadirannya dalam hidup saudara, dan rasakan tangan Tuhan yang kuat menyertai kita. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan. Rendahkanlah diri kita di tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan mengangkat hidup kita, akan menopang hidup kita, tidak dibiarkan tergeletak. Tuhan